Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Robku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskan kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Info Olahraga dan teman-teman yang hadir atas kepercayaannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada hari ini. Salam kenal, saya Rera Anastasia, domisili di Jakarta Barat. Once upon a time, saya pernah jadi atlet. Dengan atlet renang dan taekwondo. Saat ini sih saya emak-emak 5 anak dengan riwayat cedera, total ACL rupture, lutut kiri dan kanan. Jadi saya putus ACL-nya, juga meniskusnya atau bantalan lututnya tuh robek. Keduanya udah lupa mana yang duluan, yang kiri apa yang kanan. Setelah 22 tahun cedera, akhirnya memilih operasi lutut kiri di 10 Desember 2018 dan lutut kanan di 25 Januari 2019. Kenapa milih operasi? Jadi begini ceritanya. Oh ya, sebelumnya saya disclaimer dulu nih ya. Operasi saya yang tertunda 22 tahun jangan ditiru karena Allah mohon dijadikan catatan. Menunda operasi hingga 22 tahun seperti saya jangan ditiru karena menurut dokter ortopedi saya belum tentu punya takdir yang sama dengan saya, cedera 22 tahun tapi tulang rawalnya tidak rusak parah. Kurang lebihnya ada resiko kerusakan pada tulang rawan sendi, seperti itu. Jadi baiklah, dimulai dari masuk perjalanan olahraga saya dimulai dari masuk klub renang Pelita Jaya Bakri. Saya jadi atlet renang dari kelas 5 SD hingga SMP dengan jadwal latihan hampir tiap hari jam 4 sampai jam 6 pagi dan jam 3 sore sampai 6 sore. Lengkap latihannya dari aerobik, angkat beban di gym sampai sekali latihan renang menu latihannya minimal 6.000 meter seingat saya. Kemudian beralih ke taekwondo jelang SMA, tadinya hanya untuk bela diri saja, tapi karena sabemnya naksir dalam tanda kutip melihat stamina saya, salah satunya dia lihat saya lari keliling kebun raya Bogor itu 2 kali putaran tuh nggak capek. Nah itu akhirnya ditawarkan ikut tanding sekitar awal tahun 96, cedera saat training center taekwondo untuk pertandingan SMA Sejabar di Bandung. Saat tendang loncat, landingnya salah posisi, lututnya bengkak dan nyeri di bawah jalan. Waktu itu belum paham tuh soal ACL dan P3K cedera yang RICE itu ya, yang rest, ice, compress, and elevation. Jadi ya disebutnya keseleo aja ya sebagai orang awam. Yang kemudian diurut gitu, dikasih salep, minyak panas, dan tetap ikut tim berangkat kejuaraan. Saat tiba di Bandung, dicek lagi lututnya sama sabun pelatih taekwondonya disarankan untuk tidak ikut tanding dulu. Tapi karena beberapa bulan sebelumnya, saya alhamdulillah pernah menang medali perak waktu tanding di Porda, Pekan Olahraga Daerah Sejabar di Stadion Ciceri Serang. Dan hafal gitu ya siapa aja nih atlet taekwondo yang jadi rival. Lihat bagian pertandingan SMA Sejabar. Terus meyakini, wah ada peluang nih buat menang emas. Dan jiwa muda kurang perhitungan saya saat itu kemudian menyatakan tetap mau turun tanding sama pelatih saya dan meyakinkan kalau saya kuat dan bisa. Alhamdulillah medali emasnya sih didapatkan ya. Dan kenang-kenangannya last forever tapi until now. Kemudian pulang dari Bandung pincang-pincang sama orang tua saya dibawa ke dokter ortopedi, tapi dokter seingat saya tidak mention soal ACL, direhab fisio ultrasound dan diatermik 10 kali untuk latihan tapi masih belum stabil. Dibawalah saya ke alternatif sama ibu saya. Datang ke sana saya jalan sudah normal dan pulang dari sana saya malah pincang-pincang lagi. Nah, apakah setelah itu berhenti buat latihan, tanding dan kegiatan lain? Oh, tentu tidak. Masih ikut PBAD alias penjaringan bibit atlet daerah untuk masuk jadi salah satu mahasiswa di PTN, salah satu perguruan negeri di Jawa, kemudian tanding taekwondo sebagai salah satu syarat tes masuknya dan sederet aktivitas serta beberapa kecelakaan, jatuh dari motor,
kuliah ikut di Klasar di Pangalengan, kerja pakai high heels, menikah, hamil 4 anak sampai jatuh dari pagar pas lagi ibadah haji. Selama 22 tahun itu lutut saya bolak-balik locking cuma karena saya salah langkah atau posisi. Nah, yang belum paham locking itu apa sih? Kayak gimana? Nih, dulu saya pikirnya, ini kayaknya ada yang ngeganjel, kenapa ya kok nggak bisa dilurusin gitu. Ternyata locking tuh seperti ini nih. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi gejala cedera ACL meniskus saya tuh lutut saya gampang keceklek ya, bahasa awamnya keceklek, bahasa ininya mungkin unstable kali ya Kaltvi, dan locking. Jadi di ininya tuh keganjel sama lipatan dari meniskusnya, dari meniskus ininya apa namanya? eh Tulangnya itu keganjel makanya nggak bisa lurus. Terus kalau locking itu saya simpu-simpu, alhamdulillah bisa balik lagi, tapi nyerinya kan masya Allah ya. Terus saya diajak umi saya ke berbagai alternatif dari versi urut Cimande sampai yang disetrum dan disembur semuanya udah sampai di momen 15 Juni 2018 saya locking pas abis sholat Idul Fitri nggak bisa dilurusin, saat duduk bersimpu juga susah banget buat lurus. Terus ketika berhasil diluruskan rasanya sakit banget, tidak sempat langsung cek dokter dan fisioterapi karena saat itu ada jadwal pulang kampung. Nah, ternyata tidak seperti ratusan locking yang pernah dirasakan sebelumnya, yang biasanya masa nyerinya paling lama sekitar 1-2 minggu setelah fisioterapi, dan cukup bersyukur aja alhamdulillah masih bisa hidup dan berdiri. Nyeri akibat locking di Idul Fitri Juni 2018 ini bertahan awet hingga Agustus 2018. Sekitar 2 bulanan berjalan dengan nyeri yang bikin keringatan setelah melewati ratusan sesi fisioterapi dan menemui puluhan dokter ortopedi dan dokter rehabilitasi medik selama 22 tahun yang hampir semuanya menyarankan operasi tapi tanpa menjelaskan kenapa saya harus operasi dan apa yang terjadi dengan lutut saya yang membuat saya dan Umi serta suami saya selalu berpindah dari satu dokter ke dokter lainnya. Akhirnya saya menemukan dokter ortopedi yang dapat menjelaskan diagnosa cedera lutut saya dan kenapa saya harus operasi, yaitu ini dokter Jeffrey Sukmawan, spesialis ortopedi di Rumah Sakit Premier Bintaro. Lalu saat saya sampaikan bahwa saya belum punya izin operasi dari umi saya karena selain belum pernah bertemu dokter ortopedi yang komunikatif dan mau meluangkan waktunya untuk menjelaskan diagnosa penyakit saya, umi saya juga trauma karena saya pernah operasi hernia umur 2 tahun. Setelah selesai ternyata ada yang tertinggal, jadi harus bongkar ulang. Nah, mendengar cerita saya, kalau dokter-dokter yang lainnya biasanya cuek dan nggak mau tahu ya, dokter Jeffrey itu waktu itu kan subspesialisnya lebih ke bahu ya, bukan lutut. Mengarahkan saya untuk membawa umi saya menemui dokter Sabto Aji. Ini dokter Sabto Aji yang spesialis knee injury. Ini umi saya dan untuk dijelaskan lebih lanjut dan alhamdulillah Masya Allah tabarakallah dokter Sabto berhasil meyakinkan umi kalau anaknya yang memiliki hasil MRI di kedua lutut adalah total ACL rupture dan meniskus tear harus dioperasi. Dengan penjelasannya itu dokter Sabto bilang, bagi dokter Sabto saya dilihat klinisnya yang paling penting adalah apakah sudah ada ketidakstabilan lutut atau tidak. Jika masih stabil tidak perlu operasi, jika sudah tidak stabil maka harus operasi. Nah, meniskus robek itu tergantung robeknya di mana dan bagaimana jenis robeknya, tapi prinsipnya harus dapat mungkin dipertahankan. Jika ACL putus dan meniskus robek, operasi malah solusi pertama. Angka keberhasilannya memang 90-95% karena tidak ada yang bisa menandingi kesempurnaan Tuhan, tapi sudah cukup untuk membuat seseorang berprestasi kembali. Tentu harus diikuti dengan fisio yang baik dan jika tidak dioperasi, kondisi lututnya akan memburuk. Fungsi meniskus adalah menahan benturan tulang paha dan tulang kering dalam sendi lutut, juga sebagai salah satu unsur penstabil lutut. Jadi kalau sampai harus dibuang sebagian atau bahkan seluruhnya karena sudah rusak, maka bisa dibayangkan kan kedua tulang akan saling beradu, bergesekan sehingga tulang rawan pelindungnya yang namanya kartiles tadi yang di awal gambarnya saya keluarkan itu akan cepat aus dan rusak.
timbul penyakit baru yang namanya osteoartritis atau pengapuran sendi. Kemudian Dr. Sabto juga bilang ada faktor umur, setelah usia 30 tahun semua fungsi organ tubuh kita berkurang 1% setiap tahunnya. Rambut yang tadinya hitam jadi ubanan, kulit jadi keriput, baca WA harus pakai kacamata plus, termasuk tulang rawan jadi aus. Dan tidak hanya menjelaskan tentang sebab saya harus operasi, tapi juga menerangkan secara rinci tahapan recovery melalui fisioterapi rutin 5 hari di rumah sakit selama rawat inap, dan selanjutnya di klinik sport fisio yang harus saya dan suami serta keluarga sepakati agar operasi yang berjalan tidak sia-sia dan bisa comeback stronger. Atau bahkan bisa set up target yang lebih tinggi lagi kalau saya mau lebih keras berjuang untuk back to the games. Qadarullah akhirnya umi saya melengkapi restu dan izin untuk saya melaksanakan ikhtiar operasi setelah suami dan mertua saya yang sudah beberapa tahun sebelumnya memberikan izin operasi. Alhamdulillah hasil browsing-browsing saya bertemu dengan Mbak Felicia ini ya, via Instagram @acl_Indonesia yang putrinya juga pasien Dr. Sabto. Saya di-add ke grup WhatsApp komunitas ACL yang berisi para knee injury survivor. Jadi namanya aja ACL, tapi di dalamnya tuh ada yang all ligamen, jadi multi ligamen cederanya. Kemudian ada juga cedera lutut yang lain. Salah satunya Mbak Nafisa yang saat ini hadir dan banyak teman-teman yang lain dari beberapa provinsi di Indonesia yang saling menguatkan untuk berjuang melalui operasi dan sharing progres visionya yang bikin semangat menambah harapan. Jadi merasa you'll never walk alone gitu deh, kayak semboyannya klub mana gitu ya. Sebelum operasi saya disarankan Dr. Sabto untuk visio pre-op, penguatan otot-otot sekitar lutut, plus survei klinik sport visio mana yang akan jadi tempat rehab. Kemudian saya juga gabung komunitas tadi. Jadi asik gitu, kita bisa sharing-sharing, bisa sedikit mengurangi kegalauan, operasi enggak, ntar hasilnya gimana ya setelah operasi gitu. Kemudian untuk visio pre-op itu saya survei mana yang akan jadi tempat rehab itu. Klinik pertama yang saya kunjungi itu klinik fisioterapi di Universitas Esa Unggul, karena saya kenal Pak Indra, salah satu dosen fisio sekaligus ketua PFOI yang praktek di sana melalui grup WhatsApp komunitas tadi. Saat diperiksa oleh Pak Indra, alhamdulillah kata beliau walau cedera 22 tahun, kontraksi otot saya di kedua lutut masih baik. Kemudian klinik kedua di Jets Physiocare di Barito, salah satu klinik rekomendasi dari Dr. Sabto, karena pertimbangan ruangan tertutup saat fisio, karena saya berhijab, saya memilih Jets Physiocare. Senin 10 Desember saya menjalankan operasi lutut kiri, ACL reconstruction dan meniscus repair. Sayatan operasinya sekitar 1-2 ruas jari ini kan 1 ruas jari gitu di beberapa titik. Kemudian saya juga requestnya tidak mau dibius total biar saya bisa nonton dokter ngapain ya di dalam lutut saya, memasukkan kamera segala macamnya gitu. Ya ada yang maunya bius total, ada yang enggak, tapi saya prefer bius sebagian aja di epidural di punggung gitu. Ini foto sebelum dan sesudah operasi. Kemudian alhamdulillah ACL-nya diganti dengan otot hamstring dan menikusnya sebagian tercabik, sebagian lagi robek, namun alhamdulillah bisa dijahit. Lalu operasi selesai sekitar 2 jam, sekitar jam 1 sudah bisa masuk kamar kembali, kemudian keluar dari rumah sakit 15 Desember 2018 malam. Langsung H+1 itu saya langsung visio di klinik sport visio di Jets Physiocare, visio rutin, serta dikasih, jadi Senin sampai Jumat saya visio di klinik, 2 harinya Sabtu Minggu saya dikasih home exercise, jadi PR buat latihan visio di rumah. Setelah lutut kiri saya alhamdulillah dapat kuat digunakan untuk bertumpu dan berjalan kembali, Jumat 25 Januari 2019 sekitar pukul 3 sore gitu deh, saya operasi lutut kanan. ACL reconstruction lagi dan meniskus repair lagi. Alhamdulillah setelah 22 tahun meniskusnya masih bisa dipertahankan, tulang rawannya juga tidak terlalu parah, mudah-mudahan awet terus sampai ya Allah panggil lah insyaallah. Kemudian kembali H+1 keluar dari opname, saya langsung visio lagi di klinik sport visio di Jets sama fisioterapi Skalala selama sekitar
9 bulanan dan lanjut 3 bulan di Physio Rehab Karawaci sama Kasimon hingga bisa lari. Kunci sukses cepat pulih kalau inian. Sebelum tahu progresnya, kita lihat dulu ini ya, comeback stronger versi emak-emak. Jadi kalau dulu nih ngelihat tangga kayak gini, Masya Allah udah kayak ngelihat Mount Everest ya. Kalau bisa jalan muter, mendingan jalan muter daripada naik tangga kayak gini. Terus kemudian akhirnya bisa lari. Ini tuh alhamdulillah semuanya itu bukan instan dan tidak cepat gitu. Alhamdulillah bisa naik turun tangga dengan jarak segini tanpa nyeri, santai berasa di pantai, tanpa tongkat, tanpa pegangan, dan hanya mengandalkan otot di sekitar lutut plus para ligamen dan bantalan lutut yang baru direparasi 6 bulanan yang lalu itu. Mungkin kata orang cepet banget ya. Oh enggak ada yang cepat, enggak ada yang instan, bukan sulap, bukan sihir. Abis operasi langsung bisa ngacir, no. Bahkan mie instan aja kudu direbus dulu. So semua butuh perjuangan, biaya, waktu, tenaga, lahir batin, fisik, mental, dukungan dari kanan kiri, depan belakang, atas bawah. Ini hamil saya hamil lagi, anak kelima tahun 2020. Ini tadinya anak keempat itu saya benar-benar gak berani simpuh, karena tiap kali simpuh itu pasti locking, pasti pas mau berdiri itu geser lututnya. Tapi ini saya ikut prenatal yoga, kemudian pas hamil anak kelima itu duduk simpuh dengan full smile, karena benar-benar ya kuat aja, alhamdulillah itu. Masya Allah, tabarakallah gitu. Itu comeback strongernya. So semua benar-benar butuh perjuangan, but the power is in you, biiznillah, dengan izin Allah. Mau ratusan orang bilang kamu kuat, tapi kalau kamu nggak semangat ya tetap aja pemulihannya kurang tepat. Semangatnya juga kudu jalan yang benar, didampingi dokter dan fisioterapis yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian seperti tadi, kunci sukses cepat pulihnya itu, kalau dari dokter saya sendiri bilangnya, waktu yang terlewat tak akan bisa tergantikan. Jika memang waktunya fisio, maka lakukanlah. Jika tidak, kita akan kehilangan momentum pemulihan. Jadi setelah operasi itu semacam ada kayak golden periodnya. Jadi kita harus nurut step by stepnya, harus dijalani, nurut sama fisioterapisnya. Kalau sudah diizinkan untuk next stepnya, misalnya bisa lompat atau bisa lari, kalau saya sih nurut-nurut aja ya ininya. Kemudian 4 prinsip program latihan yang tepat itu yang pertama. Kemudian gerakan yang benar, makanya harus di bawah tim expert fisioterapis biar dicek-recek kembali gerakannya. Kemudian konsisten dan tuntas. Alhamdulillah sih ini biar teman-teman ingat, mie rebus atau mie instan aja mesti diolah dulu, nggak langsung bisa dimakan kalau mau enak. Begitu juga dengan proses pemulihan. Kemudian grateful aja, bersyukur aja untuk setiap kemajuan yang bisa dicapai setelah kita menjalani semua prosesnya dengan benar. Perjuangannya juga insya Allah akan terus. Kemudian targetnya juga kita bisa setting masing-masing. Yang mau comeback tanding lagi silahkan. Kemudian yang mungkin hanya aktivitas normal juga masing-masing punya ini sendiri. Jadi pemulihan itu bukan pertandingan siapa yang paling cepat pulih, bukan juga perbandingan antara pasien A dan B. Kemudian yang paling penting itu adalah komitmen post-op itu untuk fisio rutin. Terus harus dilakukan, kalau tidak jadi seperti wasting time 5-7 hari di rumah sakit untuk operasi ACL dan meniskus, merepotkan orang-orang sekitar buat sekedar antar jemput dan ngerjain ini itu yang biasanya bisa dilakukan sendiri, itu kan jadinya gemes ya. Kemudian harus sabar karena pengennya strongnya kalau bisa sampai lanjut usia, tua dengan berkualitas kalau kata dokter saya. Kemudian kalau 22 tahun aja insya Allah bisa sabar, bisa berani. Mudah-mudahan yang baru ACL-nya cedera kemarin itu, yuk semangat yuk, mudah-mudahan bisa insya Allah
jangan menyesali atau mendiamkan kalau kata dokter saya, atau salah menangani jika sudah terjadi, segera atasi untuk kualitas hidup yang lebih baik, insya Allah jalannya terbuka. Kalau apa namanya, uang yang terbuang insya Allah bisa dicari, tapi waktu yang terbuang nggak bisa dibeli dengan uang. Kalau dibandingkan dengan waktu yang akan dijalani di kemudian hari, maka waktu pemulihan hanya terasa sebentar. So, everyone has their own battle, their own fight, and their own happiness for every each progress. What makes you special is you never stop when you fall. Percaya aja, Allah nggak akan kasih ujian di luar kemampuannya. For Allah is nothing impossible, so never give up. Yuk semangat comeback stronger untuk para knee injury survivor. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.